tegak, gerak. Setengah dengan lancang kanan, gerak. Tegak, gerak. Jalan tegak, gerak. Henti, gerak, langkah tegak maju, jalan. Henti, gerak. Baiklah, pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan pendapat saya terkait dengan tugas 3, poin nomor 3, yaitu bagaimana pendapat saya terkait dengan sikap dan perilaku ASN, yaitu mengenai motivasi diri dan juga inovasi. Kalau menurut saya, motivasi diri itu merupakan hal utama yang harus tertanam dan ada di dalam diri setiap ASN. Karena motivasi diri itu adalah suatu energi yang dapat mendorong setiap ASN untuk bergerak, melakukan tindakan-tindakan sehingga dapat mencapai fungsi dan tugasnya sebagai ASN. Tanpa adanya motivasi di dalam diri ASN, tentunya ASN tersebut akan stagnan, tidak mampu berkembang, tidak akan memiliki dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan, sehingga tugas dan fungsinya tidak akan dapat tercapai dengan baik. Dan motivasi diri itu akan melahirkan potensi yang ada di dalam diri ASN, sehingga akan terlahir menjadi pemikiran-pemikiran positif, tindakan-tindakan positif, sehingga ASN tersebut dapat melakukan tugas dan fungsinya secara optimal. Sehingga motivasi diri adalah hal utama yang sangat penting ada di dalam diri setiap ASN. Kemudian inovasi akan lahir jika seorang ASN sudah memiliki motivasi di dalam dirinya. Tanpa adanya motivasi di dalam diri ASN, maka kemungkinan tidak akan terlahir inovasi. Karena setelah ada dorongan di dalam diri ASN untuk melakukan tindakan-tindakan positif, maka akan muncul keahlian, pemikiran-pemikiran kreatif, dan di sanalah nanti akan lahir inovasi. Inovasi dalam diri ASN adalah hal yang sangat penting dan harus ada pada ASN. Karena kita berada pada era globalisasi, perubahan-perubahan terdapat banyak sekali di dalam diri masyarakat. Terdapat perubahan gaya hidup, pergeseran kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan banyak lagi perubahan-perubahan lainnya. Sehingga setiap ASN dituntut untuk mampu bersikap adaptif, melahirkan kreativitas-kreativitas agar kita mampu menjalankan tugas dan fungsi kita sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada pada masyarakat. Tanpa ada inovasi, tentu kita tidak akan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi publik, sesuai dengan kebutuhan publik. Sehingga inovasi tersebut harus ada pada diri ASN agar kita mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan pendapat saya secara sistematis terkait dengan nilai-nilai bela negara. Jadi bela negara itu adalah sikap dan perilaku kita yang dijiwai dengan rasa cinta terhadap NKRI yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Bela negara itu sendiri memiliki nilai-nilai yang harus kita pahami di dalam penerapannya di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nilai-nilai bela negara yang pertama yaitu cinta tanah air. Kita harus mencintai negeri kita. Tanpa adanya rasa cinta terhadap negeri kita, maka tidak akan muncul kesadaran bela negara. Karena dasar dari kesadaran bela negara itu adalah rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Nilai yang kedua ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara mencegah terjadinya perpecahan, permusuhan, perselisihan, dan juga perkelahian antar sesama kita. Selain itu, kita juga dapat menjadi ASN yang smart dan juga memiliki prestasi yang positif. Yang ketiga yaitu Pancasila. Pancasila tidak hanya merupakan suatu teoritis dan normatif saja, akan tetapi Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Pancasila itu merupakan perekat, pemersatu keberagaman yang begitu banyak di Indonesia. Baik itu keberagaman budaya, agama, etnis, suku, adat, dan banyak lagi keberagaman lainnya. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk ASN, kita dapat mengorbankan waktu luang kita untuk mengupgrade ilmu, mempelajari ilmu-ilmu terbaru, sehingga kita dapat menjadi ASN yang adaptif, memiliki inovasi dalam menghadapi era globalisasi. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Untuk nilai yang kelima ini dapat kita wujudkan dengan cara meningkatkan kedisiplinan diri kita sebagai ASN. Kemudian kita juga harus menjadi ASN yang ulet, bekerja keras di bidang atau di profesi kita masing-masing. Kalau menurut saya, sekian, terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pendapat saya terkait tugas 3 poin nomor 5, bagaimana cara membentuk kerja yang solid. Kalau menurut saya, untuk membentuk kerja yang solid, langkah pertama yaitu kita harus membentuk visi dan juga misi. Tujuan kita seperti apa, dan kemudian langkah-langkah seperti apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus membangun rasa percaya di dalam diri kita. Karena tanpa adanya rasa percaya, maka kita akan kekurangan motivasi untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Dengan adanya rasa percaya diri, dengan adanya rasa percaya bahwa kita mampu, maka itu akan membentuk motivasi dan juga semangat di dalam diri kita untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kemudian komunikasi, kita harus banyak melakukan diskusi dengan orang-orang yang tentunya sudah berpengalaman dibandingkan dengan kita. Kita harus banyak berbagi, kemudian menggali ilmu dari lingkungan sekitar kita. Kemudian meningkatkan kompetensi. Kita harus gali kekurangan kita di mana, dan kita harus kejar kekurangan tersebut dengan cara menggali kompetensi kita. Mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri kita menjadi potensi-potensi yang positif. Sehingga dengan hal tersebut akan terbentuk kerja yang solid. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menyampaikan tugas 3 poin 6, yaitu bagaimana cara kita untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Jadi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah partisipatif. Kita harus melibatkan partisipasi dari penerima layanan, atau di sini kita sebut sebagai publik atau masyarakat.
Kita harus melibatkan partisipasi mereka dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi layanan yang kita berikan. Kemudian yang kedua, transparan. Kita harus bersikap terbuka sehingga publik mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Kemudian yang ketiga, responsif. Di mana di sini pemberi layanan publik harus mampu merespon tuntutan masyarakat, harus mampu memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Yang keempat, tidak diskriminatif. Dalam memberikan pelayanan publik, kita tidak boleh membeda-bedakan pelayanan yang kita berikan. Kita tidak boleh memandang perbedaan agama, suku, adat, etnis, dan lain-lain sebagainya. Kita harus memberikan pelayanan yang sama kepada setiap lapisan masyarakat. Kemudian yang kelima, mudah dan murah. Di mana pelayanan yang kita berikan mudah untuk dijangkau dan juga tidak memberatkan masyarakat dari segi biayanya. Dan yang keenam itu efektif dan juga efisien. Di mana di sini pelayanan yang kita berikan harus tepat sasaran dan juga tidak membuang-buang waktu. Yang ketujuh, aksesibel. Di mana pelayanan yang kita berikan itu dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedelapan, accountable, di mana layanan yang kita berikan itu didanai oleh warga negara kita dari pajak yang mereka bayar. Dan yang terakhir itu adalah berkeadilan, di mana layanan yang kita berikan itu harus melindungi masyarakat kita atau publik dari praktik-praktik yang akan merugikan mereka, praktik-praktik yang tidak menguntungkan bagi mereka. Sekian, terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan pendapat saya terkait tugas 3 poin terakhir, yaitu poin nomor 7, yaitu wujud bela negara seperti apa yang dapat kita lakukan pada zaman sekarang ini. Memang pada zaman sekarang ini kita sudah tidak berada lagi pada masa penjajahan. Kita sudah hidup di era kemerdekaan. Kita tidak membela negara dengan cara membawa senjata. Akan tetapi pada saat ini kita dapat mewujudkan bela negara, yaitu dengan cara menggali pengetahuan kita, menggali ilmu kita, tidak bosan-bosannya belajar, menambah ilmu, mengupgrade ilmu, karena kita saat ini berada di era globalisasi. Kita dituntut untuk selalu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, perkembangan-perkembangan yang terjadi, sehingga kita tidak tertinggal, sehingga negara kita tidak tertinggal dibandingkan dengan negara lainnya. Kemudian kita juga harus tetap menjaga budaya bangsa kita, melestarikan budaya negara kita. Kita juga harus mempelajari sejarah kita. Kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Itu adalah wujud bela negara yang dapat kita lakukan pada zaman sekarang ini. Kita juga harus mencintai produk-produk dalam negeri, karena siapa lagi yang akan mencintai produk negeri kita kalau bukan bangsanya sendiri. Kemudian yang terakhir, karena saat sekarang ini dunia ada dalam genggaman kita dapat mengakses berita apapun yang kita butuhkan. Namun, salah satu wujud bela negara yang harus kita pertahankan dalam kondisi ini adalah kita harus mampu memfilter berita apa yang kita dapatkan. Kita tidak boleh termakan berita-berita hoax, dan kita juga tidak boleh menjadi penyebar dari berita-berita tersebut, karena kita harus menjadi generasi pintar yang dapat menyaring kebenaran dari setiap berita yang kita akses. Itu salah satu wujud bela negara yang dapat kita lakukan pada saat sekarang ini. Terima kasih.